bangsa kita 75% bodoh. Disuruh diajak ninggalkan budayanya sendiri mau, dijak nyanjung-nyanjung budaya asing seneng, karena di situ dijanjikan kalau mau ikut budaya saya besok naik surga, besok masuk surga, masuk surga. Kalau kamu nggak ikut saya nggak bisa masuk surga. Seperti bukan manusia saja, ada makhluk halus, jin dari Arab ketemu jin dari Jawa. Ngomong-ngomong, jin Jawa jadi pinter, jadi lebih pinter jin Arab. Jin Jawa, tinggalin tata caramu, ayo melu tata caraku. Kowe nek gelem melu tata caraku, kabeh jin Jawa besok mlebu swarga. Nah, mergo jin sing cek bodho melu tata cara Arab. Nah, sama dengan manusianya. Kejadian apa tentang kondisi alam gitu? Ya, ini memang kita sebagai manusia ditempatkan di jalan. Sebetulnya kita ini berangkat dari diri sendiri, harus bisa menjaga nama baik, paling tidak harus bisa menjaga keutuhan Jawa. Kalau kita bisa menjaga keutuhan Jawa, otomatis tanah yang kita tempati, tanah Jawa ini menjadi selamat. Seperti di Bali. Nah, manusia di tempatnya masing-masing, di pulau masing-masing itu punya budaya itu tadi, seperti selamatan. Budaya itu ada 3. Ada budaya adat, ada budaya seni, dan ada budaya spiritual. Kalau budaya adat ini kan untuk manusia hubungan dengan alam. Kalau kita bisa menjaga kelestarian alam, keselamatan alam, gak mungkin kita mudah kena musibah. Terus budaya seni untuk manusia, hubungan sesama manusia. Lewat budaya seni, ya apa seni suara, apa seni rupa, apa seni seni rupa itu ada lukis, ada macam-macam. Seni suara ya ada itu lagu-lagu, tembang-tembang, dan yang sebagainya, sampai antar suku, antar bangsa. Ini bisa menjadikan perdamaian dunia. Sekarang kan sudah banyak itu orang Eropa, orang Perancis yang belajar budaya seni di Indonesia. Terus budaya spiritual itu tadi, spiritual itu tentang bertuhan misalnya. Kan kita punya cara masing-masing. Walaupun orang asing datang ke Indonesia, tidak mengikuti caranya orang Indonesia, nggak apa-apa, tapi jangan mengarungi, apalagi merusak. Makanya saya nggak pandang bulu, nggak pandang siapa saja, Jawa non Jawa, karena saya berdomisili di Jawa. Yang disanjung-sanjung orang Jawa, tapi orang itu tidak menguntungkan Jawa, saya tidak senang, gak cocok ini. Karena kebangsaan saya orang Indonesia, hidup di Indonesia. Siapa saja yang menjelek-jelekan Indonesia nggak cocok ya. Nah, kalau perlu harus disingkirkan dari Indonesia ini. Kamu orang asing ikut hidup di Indonesia, menjelek-jelekan orang Indonesia, lebih baik pulang. Indonesia hanya untuk bangsa Indonesia. Jadi kita bisa menjaga nama bangsa dan negara, harkat martabat bangsa. 75 bodoh bangsa.
Apa kok yang dicari sebetulnya? Di negerinya sendiri, budayanya sendiri diremehkan, yang diikuti budaya asing. Kalau mengikuti budaya asing ya jangan hidup di Indonesia, hiduplah di asing. Nah, itu kan sudah cukup. Misalnya ini bentar lagi bulan puasa ini. Bulan puasa orang Jawa, khususnya orang Jawa, punya ritual tersendiri. Puasa itu orang tirakat. Ya mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi tidur, suara yang keras. Jadi budaya Jawa kalau puasa itu harus sepi, sunyi. Jadi khusus apa yang kita cari? 1 tahun sekali, selama 1 bulan ini kita untuk mencucikan hati, mencucikan diri. Tidak ada suara yang berisik. Semua kesenian-kesenian prei semua. Jangan sampai ada suara yang di atas rata-rata. Karena kita ini di hadapan Tuhan sama. Di dalam negara, di bawah naungan pemerintahan negara sama. Loh, kita orang Jawa berbeken itu sampai apa ya? Pemerintah nggak dihiraukan. Zaman dahulu nggak ada pengeras ya, orang bertuhan ya enak lah. Masuk Tuhan itu kalau nggak dipanggil sama pengeras nggak dengar. Kan sudah tahu waktunya masing-masing kalau merasa punya kewajiban. Di hadapan Tuhan itu manusia itu sama, sedunia ini sama. Nah, sadarlah bangsaku yang belum sadar, lekas sadar. Kita ini Indonesia, bukan yang lain, bukan asing. Lebih-lebih kita orang Jawa, hidup di Jawa. Jangan mengembangkan budaya asing di Jawa, karena hidupmu di Jawa. Kalau hidupmu mengembangkan budaya asing, ya hidup di asing. Mana yang kau senangi? Maka itu bangsa kita 75% bodoh. Disuruh diajak ninggalkan budayanya sendiri mau. Dijak nyanjung-nyanjung budaya asing seneng. Karena di situ dijanjikan. Kalau ya, mau ikut budaya saya besok naik surga. Besok masuk surga. Masuk surga. Kalau kamu nggak ikut saya nggak bisa masuk surga. Seperti bukan manusia saja, ada makhluk halus. Jin dari Arab ketemu jin dari Jawa. Ngomong-ngomong, jin Jawa jadi pinter, jadi lebih pinter jin Arab. Jin Jawa, tinggalin tata caramu, ayo melu tata caraku. Kowe nek gelem melu tata caraku, kabeh jin Jawa besok mlebu swarga. Nah, mergo jin sing cek bodho melu tata cara Arab. Nah, sama dengan manusianya juga. Ini kebodohan kita. Kalau bangsa kita ini kalau disebut sesat kamu sudah takut. Kalau ada orang yang mengatakan saya sesat, ayo siapa orangnya? Hadapi saya. Ayo ngomong-ngomong, yang jelas saja. Orang yang paling pinter, jangan orang setengah-setengah. Orang itu kalau masih senang menjelekkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, itu belum penuh, isinya belum penuh. Masih banyak kekurangan.
Oke, ini ada beberapa pertanyaan ini Bapak. Nah, mungkin langsung saja saya bacakan. Ini yang pertama, ini ada pertanyaan begini. Bagaimanakah cara menguasai ilmu kebatinan weruh sadurunge winara? Mungkin kalau diterjemahkan secara bebas itu tahu sebelum kejadian, mungkin Ya, sepertinya iya. begitu. Mana itu penjelasannya Bapak? Ya, ini ya, manusia itu tidak dilarang belajar atau sinau semua. Filsafat Jawa sudah mengatakan manungso mok bisa nyinaoni sangkan paran dumadi gak roh. Gak roh. Lah nek roh sadurunge winara, kalau tahu sebelum kejadian itu, nah saya nggak percaya. Paling meramalkan gini. Nasibnya sendiri nggak tahu. Nah itu bisa dipelajari, paling diramal dari sisi apa. Besok tahun ini kamu mendapat ini. Ada yang itu, tapi itu bukan termasuk terjadi loh, bukan termasuk dumadi, itu masih parah. Kalau ada orang yang coba ramal dirimu sendiri, itu kan pernah ada Surabaya dulu yang akan meninggal perempuan cantik itu pernah tanya di sini, ramal yang perempuan cantik Surabaya itu dirinya mau mati ya nggak ngerti. Kan pernah kita lihat dulu ada pertanyaan apa ini di Surabaya, peramal cantik itu masih muda. Oke, mungkin tidak usah disebutkan Ya, namanya. ada itu Ya. Ya, ramal, tapi semua manusia tetap ada batasnya. Oke. Ini saya lanjutkan pertanyaan ini dari netizen ini. Daging babi atau celeng, kalau menurut ajaran Jawa itu termasuk dilarang untuk dimakan, atau mungkin dalam tanda kutip kalau versi agama haram, ataukah boleh dimakan? Kalau menurut ajaran Jawa ya? Ini Jawa itu kan banyak. Jawa itu banyak. Dulu zaman kerajaan, ini yang sudah nyata. Dulu zaman kerajaan, punggawa kerajaan itu kalau ada mau hajatan, yang disembelih, yang diperagat, yang digorok itu bukan sapi, bukan kerbau, tapi harus cari hewan di hutan, babi hutan atau celeng itu ada dan lainnya. Karena apa? Itu lebih gurih, karena makannya alami. Kalau hewan ternak itu makan sudah diatur. Dan waktu dulu sapi atau kerbau itu diajak teman kerja. Kalau orang Jawa mengatakan sapi atau kerbau itu rojo koyo, tapi sekarang dibalik, koyo rojo. Sapi kerbau nggak diajak kerja, di rumah saja dinguni, dikasih makan dan sebagainya, nggak pernah diajak kerja. Nah, tentang makan, apa itu daging celeng, daging babi, dan apa yang untuk agama dilarangkan, dilarang lah. Agama memang ada yang melarang makan daging celeng, babi dan sebagainya. Tapi ternyata ya ada juga yang membutuhkan. Ya orang agama ada yang membutuhkan, nggak usah disebutnya. Kalau bagi orang Jawa, bagi saya,
Karena orang Jawa itu banyak, bukan hanya saya, tapi saya, tentang makanan. Kalau kamu mau durian, sah, silakan. Kalau ragu-ragu saja, jangan. Sekarang makan daging babi dilarang, tapi makan daging sapi curian nggak dilarang. Makan yang asalnya untuk membohongi orang dimakan. Apa gak membohongi itu? Nah, karena apa? Kok kita kembali lagi, kok masih bisa dibohongi kan karena sangat bodoh kita. Sekarang banyak rombongan bis, mobil ke sana ke sini. Yang dicari apa? Cari Tuhan.